Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang prima dan siap untuk mendapatkan pelajaran hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erenda Siti Mariam. Bisa kalian panggil Ibu Enda aja ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita diberi kelancaran dalam pembelajaran ini, ditambahkan ilmunya dan dipertinggi kecerdasannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Berdoa masing-masing dalam hati ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus. Gerak lurus itu adalah salah satu materi dalam pelajaran fisika. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah dengar apa itu gerak lurus? Ya, gerak di lintasan yang lurus ya. Nah, sebelum kita mulai ke situ, Ibu mau tanya dulu, apa sih pengertian dari gerak itu sendiri? Ada yang tahu? Ya, gerak adalah suatu perubahan kedudukan yang dialami oleh suatu benda. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan kedudukan, perubahan posisi. Contohnya, spidol ini Ibu arahkan, Ibu gerakan lebih ke kiri. Nah, tadinya spidol ada di daerah sini, terus berubah menjadi ada di lebih kiri. Nah, ada perubahan posisi atau perubahan kedudukan dari spidolnya. Maka spidol ini telah bergerak. Seperti itu ya. Nanti boleh dicatat ya, gerak adalah perubahan kedudukan dari suatu benda. Nah, dalam gerak lurus kita ada dua istilah. Yang pertama ada GLBB. Yang pertama GLB dan yang kedua GLBB. Apa sih GLB dan GLBB itu? Kalau di GLB itu adalah singkatan dari gerak lurus beraturan. Di mana pada GLB ini kecepatan atau kelajuannya konstan. Kenapa kecepatan dan kelajuan pada GLB bisa sama, bisa Ibu pakaikan atau karena gerak lurus ini adalah gerak pada lintasan yang lurus ya, yang lurus. Jadi dia akan selalu arahnya sama, seperti itu. Lalu apabila kecepatan atau kelajuannya konstan, maka bisa kita ketahui percepatannya atau yang biasa dilambangkan A yaitu sama dengan 0. Kalau kecepatan kelajuan biasanya lambangnya V ya. V kecil lagi seperti ini. Tuh. Nah, pada gerak lurus beraturan ada rumus yang digunakan yaitu V sama dengan S per T, di mana V-nya itu adalah kelajuan, S-nya itu adalah jarak, dan T adalah satuan dari waktu, besaran waktu ya. Satuannya kelajuan itu apa? Biasanya meter per sekon. Jarak itu satuannya meter dan waktu satuannya sekon.
Itu ya, kita bisa pahami ya dari sini, di mana gerak lurus beraturan itu adalah gerak pada lintasan yang lurus dengan kecepatan atau kelajuan yang konstan, atau percepatannya sama dengan 0. Nah, rumus yang digunakan adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan yang satuannya meter per second, S adalah jarak yang satuannya meter, dan T adalah waktu dengan satuan second. Nah, pada gerak lurus beraturan ada dua grafik yang bisa kita ketahui, yaitu grafik jarak terhadap waktu, di mana jarak terhadap waktunya seperti ini ya. Terus, dan grafik kecepatan terhadap waktu yang seperti ini ya, konstan, kecepatannya selalu sama di waktu kapanpun, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke GLBB ya, nanti boleh dicatat. Ibu hapus ya. Nah, sekarang kita masuk ke GLBB, di mana GLBB ini adalah singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Di mana pada gerak lurus berubah beraturan ini sesuai dengan namanya akan berubah beraturan. Kecepatannya itu selalu berubah tetapi beraturan. Berarti di sini kita ketahui bahwa kecepatannya atau kelajuannya lebih tepatnya ya. Kelajuannya berubah konstan ya, berubahnya tetap. Dan percepatannya konstan. Itu ya. Pada GLBB ini ada 3 rumus yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat. Lalu yang kedua adalah V T kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Yang ketiga adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Ya, ini 3 rumus yang sering kita gunakan pada GLBB, di mana S itu sama ya kayak tadi, di mana S sama dengan jarak, satuannya meter, lalu T sama dengan waktu, satuannya second, lalu ada V0 sama dengan kelajuan awal, satuannya meter per second, lalu ada VT sama dengan kelajuan akhir yang satuannya meter per second juga. Lalu ada A. A di sini adalah percepatan yang satuannya adalah meter per second kuadrat gitu. Diingat terus ya. Nah, apabila tadi di gerak lurus beraturan ada 2 grafik yang bisa kita pahami, di gerak lurus berubah beraturan ini ada 3 grafik. Yang pertama sama ya, grafik jarak terhadap waktu. Dia akan bergerak seperti ini, eksponensial, karena semakin lama dia semakin
cepat. Jadi jarak yang ditempuh semakin jauh dalam waktu sekian detik gitu. Yang kedua, ada grafik kelajuan terhadap waktu, di mana seperti ini grafiknya. Naik terus ya, atau menurun terus juga bisa apabila percepatannya seperti ini ya. Apabila percepatannya diperkecil atau percepatannya negatif, dia akan selalu melambat kecepatannya. Apabila percepatannya ditambahkan atau positif, maka dia akan selalu meningkat kecepatannya. Dan ada grafik percepatan terhadap waktu. Ini ya, konstan. Dia selalu sama percepatannya di waktu yang berbeda. Seperti itu. Nah, begitulah pembelajaran hari ini mengenai gerak lurus. Apakah ada pertanyaan? Oke, apabila tidak ada pertanyaan, mari kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam belajar dan kita selalu diberikan semangat juga, karena semangat itu penting untuk kita belajar lebih baik. Nah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.